Loh, ada masalah apa toh Bu Titin? Kok wajahnya sampai serius begitu? Masalah arisan atau ada warga yang berantem? Bukan Pak, ini soal misteri sampah subuh. Beneran Pak RT, saya nggak bohong. Bukan cuma halaman rumah saya aja yang kena. Kemarin saya ngobrol sama warga di pos ronda. Ternyata rumah warga lain juga sering kemasukan sampah kering tiap pagi. Isinya daun kering, plastik, bahkan kadang ada kulit bawang. Kulit bawang, kalau daun kering mungkin karena anginnya lagi kencang akhir-akhir ini Bu. Akhir tahun kan memang anginnya agak memutar. Nah, kalau begini kan mantep. Pokoknya subuh-subuh semua udah harus beres. Rumah itu kalau dilihat orang dari depan ya mesti kinclong. Nggak boleh ada daun selembar pun yang berani nempel di tanah saya. Harus kelihatan paling sempurna. Nanti siang kalau ibu-ibu arisan lewat sini, pasti pada melongo lagi. Mereka pasti heran, kok bisa ada rumah yang bersihnya konsisten setiap hari? Jelas beda kelas lah kalau dibandingin sama rumah warga yang lain. Mereka mah jam segini pasti masih pada molor di balik selimut. Mana sempet mikirin halaman. Ya ampun Bu Sami, semangat pagi bener ini. Jam segini kok udah pegang sapu. Malah halamannya saya lihat udah rapi banget begitu. Nggak ada kotoran sama sekali. Bu Titin, mau ke pasar subuh ya? Iya Bu, rajin banget kamu Bu. Saya aja sampai keduluan. Iya nih Bu, saya itu paling nggak bisa tenang kalau bangun tidur belum megang sapu. Rasanya kayak ada yang ganjil kalau mata belum melihat halaman depan bersih rapi. Hebat betul sampean ini Bu, rajin ya, nggak ada dua. Bisa aja Ibu mah, saya ini emang suka kebersihan. Saya aja baru mau ke pasar, urusan rumah belum disentuh sama sekali. Lah ini halaman rumah Bu Sami, jangankan sampah daun, debu aja kayaknya sungkan mau mampir. Bu Tini bisa aja, ini mah udah jadi kebiasaan dari dulu Bu. Bagi saya, kebersihan rumah itu nomor satu, nggak boleh ditawar-tawar. Kalau lingkungan depan rumah kita bersih, kan hati kita juga ikut adem toh. Orang yang lewat juga senang liatnya. Betul banget Bu, jelas beda kelas lah kalau dibandingin sama halaman rumah saya yang sering berantakan. Yaudah kalau gitu Bu Sami, saya duluan ya. Takut kehabisan sayur segar di pasar depan. Oh iya, mangga Bu Titin, hati-hati di jalan ya. Nah kan, baru Bu Titin aja udah puji-puji saya setinggi langit. Makanya rahasia subuh ini nggak boleh ada yang tahu. Biar mereka semua mengira saya ini titisan Dewi Kebersihan. Padahal sebentar lagi semua sisa debu ini bakal pindah alamat. Nggak ada orang, ini saatnya aku beraksi. Nah, silakan pindah lapak ya wahai daun-daun kering dan kawan-kawan. Di sana tempat baru kalian yang jauh lebih cocok. Yang penting halaman rumah saya bebas dari noda, nggak merusak pemandangan pas orang lewat sini. Lagian Bu Titin kan orangnya nggak enakan. Paling nanti kalau dia bangun dan lihat halamannya kotor, langsung dia sapu sendiri tanpa banyak tanya. Anggap aja saya ini tetangga yang baik, yang lagi bagi-bagi tugas pagi. Rumah saya dapat bersihnya, rumah dia dapat kerja bakti gratisnya. Adil toh? Wah Bu Sami, jam segini udah beres-beres halaman aja. Rajin banget, pantesan rumahnya selalu kelihatan paling rapi. Pak RT, selamat pagi Pak. Ya nih, biasa kalau nggak digerakin badannya subuh-subuh begini, rasanya kaku semua. Pak RT sendiri tumben udah jalan pagi lewat sini. Iya Bu, ini lagi pengen cari angin seger aja, mumpung belum banyak polisi kendaraan. Tapi itu saya lihat halaman rumah Bu Titin kok mendadak banyak sampah daun kering ya. Perasaan kemarin pas sore saya lewat situ, halamannya udah disapu bersih sama dia. Oh alah, itu toh Pak. Iya ya, saya juga kurang tahu Pak. Mungkin itu angin semalam kencang banget, jadi daun-daun dari pohon seberang pada terbang dan numpuknya di halaman Bu Titin. Namanya juga faktor alam ya Pak, angin kan nggak bisa diatur mau niap kemana. Masa iya anginnya pilih kasih begitu ya? Halaman rumah sampean bisa bersih total begini, tapi halaman sebelah malah penuh banget kayak sengaja ditumpuk. Mungkin karena belum disapu aja Pak, nanti juga disapu sama Bu Titin. Mungkin. Ya udah kalau begitu Bu Sami, saya lanjut jalan dulu ya ke depan.
Oh, mangga Pak RT. Silakan dilanjut jalan paginya. Sehat-sehat selalu ya, Pak. Aduh, bikin cepat jantung aja pagi-pagi. Untung saya pintar cari alasan. Hampir aja rencana sukses saya berantakan gara-gara Pak RT hobi jalan subuh. Untung aman. Loh, ini nggak salah lihat toh. Perasaan baru kemarin sore saya bela-belain nyapu sampai pinggang rasanya mau patah. Udah bersih, udah kinclong sampai nggak ada selembar daun pun yang tersisa. Kok subuh-subuh sekarang udah numpuk lagi nih sampah? Aneh banget, kalau dibilang kena angin dari mana coba semalam? Perasaan semalam ada mayem aja, nggak ada badai, nggak ada hujan. Mana sampahnya rapi banget lagi numpuknya di sebelah sini, kayak sengaja dikumpulin. Kalau begini terus ceritanya, bisa habis waktu saya cuma buat ngurusin daun kering kiriman misterius ini. Loh, Bu, ini sampah dari mana? Kok halaman kita jadi banyak sampah begini? Bukannya tadi pagi udah kamu sapu ya? Iya Pak, udah aku sapu tadi pagi, tapi nggak tahu kenapa bisa ada sampah begini. Aku yakin pasti ada orang jahil, Bu. Gak mungkin kan dibawa sama angin. Aku juga mikirnya gitu Pak, terus ini gimana? Kamu jangan khawatir ya, kita bersinin bareng-bareng. Aku bantu kamu, aku ambil sapu dulu. Aduh, pegal semua ini badan. Capek betul saya hari ini. Baru jam segini rasanya tenaga udah habis setengah. Kenapa toh Bu Titin? Siang-siang begini kok udah mengeluh capek? Kurang tidur apa kurang piknik? Bukan soal kurang tidur Bu Sami. Ini loh, urusan halaman rumah. Saya itu heran setengah mati. Halaman rumah sampean kok bisa bersih terus toh? Rahasianya apa sih? Bagi-bagi dong ilmunya. Rumah saya itu malah kayak tempat penampungan sampah tiap pagi. Padahal sorenya udah saya bersihin. Oh alah, soal kebersihan toh. Ya rahasianya cuma satu. Apa Bu? Ibu mesti rajin dan punya niat yang kuat. Kebersihan rumah itu kan sebenarnya cerminan hati kita. Kalau kita malas dan ogah-ogahan, ya sampahnya bakal numpuk terus. Betah dia di situ. Ya saya bukannya malas Bu Sami, malah saya rajin banget nyapu tiap sore. Tapi pas subuh, jret langsung penuh lagi tuh halaman sama daun-daun kering. Makanya saya bingung apa daunnya jalan sendiri ya pas malam hari. Ada-ada aja Bu Titin ini. Mana ada daun bisa jalan sendiri? Tadinya juga saya mikir begitu Bu. Mungkin anginnya emang lagi senang mampir ke halaman rumah sampean. Ya pokoknya dinikmatin aja Bu. Hitung-hitung olahraga pagi biar badannya sehat dan gak loyo. Bu Sami, baru pulang dari warung depan ya? Wah, belanjaannya banyak banget itu buat makan malam. Iya nih Jang, biasa mau masak sedikit buat orang rumah, biar pada betah makan di rumah, nggak jajan di luar terus. Tapi beneran deh Bu Sami, saya itu setiap kali lewat depan rumah sampean, rasanya adem banget mata. Hebat betul, rumahnya selalu paling rapi dan paling resik di antara kita semua di gang ini. Gak pernah saya lihat ada sampah sekerikil pun nongkrong di halaman. Ah, sampean bisa aja Bu. Sebenarnya itu biasa aja kok, nggak ada yang spesial. Emang udah bawaan lahir. Saya paling nggak bisa lihat tempat berantakan sedikit. Jiwa saya itu langsung meronta-ronta kalau ada kotoran kelihatan. Aduh, coba ya warga yang lain ketularan rajinnya kayak Bu Sami. Pasti gang ini udah menang lomba kebersihan tingkat kecamatan. Ya makanya semuanya mesti dicontoh yang baik-baik. Kalau gitu saya duluan ya ibu-ibu, mau langsung ke dapur. Padahal modal sapu set ke rumah sebelah pas subuh, rumah saya langsung bersih tanpa keringat. Pinter kan?
Nah, kumpul di sini dulu ya kalian semua. Berkumpul yang rapi di dalam baskom. Jangan sampai ada selembar pun yang masuk ke tong sampah rumah saya. Kalau masuk ke situ, yang ada besok pagi dapur saya jadi bau. Terus harus repot-repot ikat kantong plastik dan nunggu abang rongsokan lewat depan rumah. Mending ditaruh di sini, praktis nggak bikin kotor rumah sendiri. Lama-lama penuh juga ini baskom. Untung saya pinter. Coba kalau ibu-ibu lain, pasti dapurnya udah bau sampah busuk. Rumah yang estetik itu ya dapurnya harus wangi terus, nggak boleh ada tumpukan limbah masak. Tapi dipikir-pikir, besok subuh targetnya harus agak digeser sedikit ah. Jangan ke halaman rumah Bu Titin terus-terusan. Kasian juga saya lihat dia tadi siang di pos ronda. Wajahnya udah kayak orang kurang tidur gara-gara stres mikirin asal-usul daun kering. Ah, benar. Mending besok subuh saya arahin sapunya ke halaman samping rumah Pak RT sekalian. Kebetulan di sebelah rumah beliau kan tanahnya agak luas, banyak pohon mangga sama pohon rambutan juga. Jadi kalau sampah-sampah dapur ini ketimbun di bawah daun-daun rontok itu, pasti Pak RT bakal mikir ini cuma sampah guguran biasa yang dibawa angin malam. Gak bakal ada yang curiga, gak bakal ada yang nuduh. Rumah saya tetap nomor 1 paling resik di gang ini. Gak ada saingan, gak ada bau, dan yang paling penting reputasi saya sebagai ibu rumah tangga paling rajin tetap aman terjaga. Sempurna. Pak RT, kebetulan banget ketemu di sini. Saya mau melaporkan sesuatu, Pak. Ini urusannya udah agak meresahkan warga gang kita. Loh, ada masalah apa toh Bu Titin? Kok wajahnya sampai serius begitu? Masalah arisan atau ada warga yang berantem? Bukan, Pak. Ini soal misteri sampah subuh. Beneran Pak RT, saya nggak bohong. Bukan cuma halaman rumah saya aja yang kena. Kemarin saya ngobrol sama warga di pos ronda. Ternyata rumah warga lain juga sering kemasukan sampah kering tiap pagi. Isinya daun kering, plastik, bahkan kadang ada kulit bawang. Kulit bawang? Kalau daun kering mungkin karena anginnya lagi kencang akhir-akhir ini Bu. Akhir tahun kan memang anginnya agak memutar. Nah itu dia Pak, kalau cuma daun saya masih bisa maklum. Tapi ini masaknya kapan? Kok kulit bawangnya bisa terbang rapi ke halaman orang? Aneh banget kan? Saya curiga ada orang yang sengaja buang sampah ke halaman tetangga pas malam atau subuh-subuh. Oh, kalau begitu ceritanya nanti coba saya selidiki dan pantau kalau malam. Iya, tolong ya Pak RT. Kebersihan kampung itu tanggung jawab bersama, bukan malah mindahin masalah ke halaman orang lain. Matur suwun infonya Bu Titin, nanti saya urus. Wah, semesta mendukung saya hari ini. Pas banget anginnya kencang luar biasa. Pohon mangga ini juga pintar banget, jatuhnya daun banyak banget pagi ini. Kali kebut pakai tenaga penuh, langsung pindah semua ini sampah ke halaman sebelah. Itu bukannya Bu Sami ya? Dia ngapain nyapu malam-malam gini kayak nggak ada kerjaan aja? Waduh, ini angin kenapa tiba-tiba kenceng banget sih? Wah, berhenti! Aduh, itu jualan saya. Tolong, kalau mau beli tinggal tag gambarnya di layar ya. Aduh, kok malah promo sih? Aduh, udah disapu, dikumpulin, malah ada angin. Wah, terpaksa harus aku nyapu 2 kali. Angin kurang asam, aku harus nyapu 2 kali. Tapi nggak apa-apa, yang penting tujuan aku bisa tercapai. Kok malah balik lagi ke sini? Angin, salah arah kamu. Sana pergi, dorong ke depan, jangan ke belakang. Loh, ini kenapa sampahnya malah muter-muter di tempat? Kayak ada yang nahan. Bos,
Bos, pindah sana. Jangan di depan kaki saya. Ini sapu kok mendadak jadi berat banget begini ya? Kayak lagi dorong batu, padahal cuma daun kering. Kalau kayak gini terus, aku bisa ketahuan. Mending aku pergi aja deh. Waduh, kotor banget ini depan rumah. Aduh, bisa-bisa sakit pinggang kalau aku nyapu sendirian. Astaga, ada apa itu di depan? Kok ada suara angin ribut tapi langitnya bersih, nggak ada mendung sama sekali. Itu lihat, itu kan Bu Sami. Kenapa sampahnya malah muter-muter di sekitar tubuhnya begitu? Gede banget lagi besarannya, kayak tornado kecil. Loh, iya benar, itu kan sampah-sampah daun kering yang biasanya tiap pagi numpuk di halaman saya. Kok bisa semuanya kumpul di situ dan terbang mengelilingi Bu Sami? Kenapa ini? Kok bantang angin gini? Aduh, sampah sama debunya tebel banget. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Maaf Bu Sami, kita nggak bisa bantu. Kita juga takut, anginnya kenceng banget. Iya Bu Sami, kita takut. Mending Ibu coba berdiri dan lari dari angin itu, Bu. Nggak bisa, tolong saya nggak bisa gerak. Anginnya kenceng banget. Aduh, tolong saya. Ini kenapa sampahnya nggak mau pergi? Ya Tuhan, Bu Sami. Dada saya sesak sekali, bau busuk yang nggak nahan. Tolong hentikan anginnya, saya nggak kuat. Bu Sami, sampean nggak apa-apa? Waduh, kok bisa tumpukan sampah dari seluruh gang ini mendadak mengunci rumah sampean sendiri? Pak RT, tolong saya Pak, saya minta maaf. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Kenapa kamu bisa kayak gini? Bu Titin, sebenarnya Bu Sami kenapa? Aduh, saya juga nggak tahu Pak RT. Tiba-tiba aja ada angin kencang bawa sampah dan debu, terus langsung menghantam rumah Bu Sami. Iya Pak RT, pas anginnya hilang, sampahnya numpuk di badan Bu Sami. Ceritakan semuanya, Bu. Kenapa kamu bisa kayak gini? Ini semua gara-gara saya. Ini semua sampah yang saya buang ke rumah orang lain. Balik lagi ke saya. Tolong keluarin saya dari sini. Dada saya sakit banget. Setelah kita keluarkan kamu dari tumpukan sampah ini, kita selesaikan masalahnya di balai warga. Saya benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga, terutama Bu Titin. Saya mengaku salah. Sejak kapan kamu melakukan ini, Bu? Selama berbulan-bulan ini, setiap subuh saya yang sengaja menyapu semua sampah rumah saya ke halaman kalian. Saya cuma pengen rumah saya kelihatan yang paling bersih di gang ini, biar dipuji terus. Astaga Bu Sami, jadi selama ini tebakan saya benar. Saya minta maaf Bu. Saya nggak menyangka sampai tega begitu. Padahal kita ini sangat dekat. Kalau ada apa-apa kan kita juga yang bantuin. Sudah, kejadian tadi pagi itu sudah jadi tamparan keras langsung dari alam buat kita semua, khususnya buat Bu Sami. Kebersihan yang didapat dengan cara merugikan orang lain itu tidak akan pernah bawa berkah, Bu, malah bikin penyakit dan mengundang petaka. Iya Pak RT, saya kapok beneran. Saya janji mulai besok saya akan buang sampah pada tempatnya dan ikut kerja bakti bareng warga. Tolong maafin saya. Ya sudah, kami semua memaafkan. Yang lalu biarlah berlalu, yang penting sampai udah sadar dan mau berubah. Terima kasih Pak RT, terima kasih semuanya. Mari kita jaga lingkungan ini sama-sama dengan jujur, tanpa ada yang dikorbankan lagi.